Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Arafi Sohib dengan NIM 22552011143. Video presentasi ini ditujukan sebagai syarat pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Pak Alim Herdiansyah. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta eta artinya adalah adat kebiasaan. Jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika menurut para ahli. Pengertian etika dibagi menjadi dua, yaitu terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Manner and custom adalah pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. Yang tadi adalah etika menurut Aristoteles. Sedangkan menurut K. Bentens, pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Sejarah etika. Pada zaman kuno, periode awal dalam sejarah etika yang mencakup pemikiran-pemikiran di Yunani kuno, Mesopotamia, India, dan Tiongkok. Pemikiran etika di Yunani kuno sangat dipengaruhi oleh filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Plato dalam karyanya The Republic membahas konsep keadilan dan negara yang ideal. Aristoteles mengembangkan etika eudaimonik yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan melalui tindakan-tindakan baik. Pada zaman klasik, melihat pemikiran etika mencapai puncaknya dengan pemikiran Plato dan Aristoteles. Plato menekankan konsep kebenaran dan keadilan yang objektif, sedangkan Aristoteles mengembangkan etika eudaimonik yang mengaitkan kebahagiaan manusia dengan pemenuhan potensi moral dan intelektualnya. Pada zaman pertengahan, merupakan periode penting dalam perkembangan etika karena menggabungkan pemikiran filsafat dengan teologi agama Kristen. Thomas Aquinas, seorang filsuf Katolik, mencoba menggabungkan ajaran filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen dalam karya-karyanya. Pada zaman pencerahan, membawa pemikiran rasionalis dan humanis yang kuat. Pemikiran etika lebih terfokus pada pemahaman prinsip-prinsip universalitas, rasionalitas, dan hak asasi manusia. Filsuf seperti Immanuel Kant mengembangkan teori deontologis yang menekankan kewajiban moral dan hukum moral yang universal. Pada abad 19 dan 20, abad ke-19 melihat perkembangan berbagai teori etika, termasuk utilitarianisme oleh John Stuart Mill yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan sebanyak mungkin, dan etika evolusioner oleh Herbert Spencer yang menggambarkan etika sebagai hasil evolusi. Abad ke-20 membawa pemikiran etika yang semakin kompleks, termasuk eksistensialisme oleh filsuf-filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus, yang menekankan kebebasan individu dan tanggung jawab moral-moralnya. Teori etika kontemporer seperti etika perhatian atau care ethics, etika lingkungan, dan etika keadilan sosial yang juga mulai berkembang dan mendapatkan perhatian yang besar. Pada zaman kontemporer, melibatkan pemikiran etika dalam konteks modern yang terus berubah. Etika beradaptasi dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Isu-isu kontemporer seperti etika dalam teknologi digital, etika lingkungan, etika dalam kedokteran, dan etika dalam politik menjadi sangat relevan. Cabang etika. Yang pertama, etika normatif. Etika normatif adalah cabang etika yang berfokus pada pengembangan dan pengkajian norma-norma moral. Norma-norma ini memberikan panduan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari dalam berbagai situasi. Dalam etika normatif,
Terdapat beberapa teori etika yang mencoba menjelaskan sumber-sumber norma moral, seperti utilitarianisme, deontologi, dan etika virtue. Yang kedua ada etika deskriptif. Etika deskriptif adalah cabang etika yang mengkaji perilaku moral manusia dalam praktek. Ini melibatkan analisis perilaku manusia berdasarkan norma-norma moral yang ada. Etika deskriptif tidak menghasilkan norma-norma baru, tetapi mencoba memahami bagaimana orang sebenarnya berperilaku dalam situasi-situasi moral. Etika sosial dan politik. Cabang ini mengkaji nilai-nilai moral yang relevan dalam masyarakat dan politik. Ini mencakup isu-isu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, etika meta. Etika meta adalah cabang etika yang mengkaji asal-usul sifat, dan bahasa moral. Ini mencakup pertanyaan tentang apakah nilai-nilai moral bersifat objektif atau subjektif. Bagaimana kita tahu apa yang benar atau salah, dan bagaimana kita berbicara tentang moral. Yang kelima, ada etika agama. Etika agama mengkaji nilai-nilai moral dalam konteks agama dan keyakinan keagamaan. Ini mencakup pertimbangan moral yang diilhami oleh agama dan bagaimana keyakinan agama memengaruhi perilaku moral individu. Yang keenam ada etika teknologi dan sains. Cabang ini mengkaji aspek etika dalam perkembangan dan penggunaan teknologi dan sains. Ini mencakup isu-isu seperti etika dalam penelitian manusia, etika dalam pengembangan kecerdasan buatan, dan privasi digital. Teori etika. Utilitarianisme. Utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill berfokus pada ide bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau keuntungan terbesar bagi sebagian besar orang. Prinsip utilitarianisme adalah maksimisasi kebahagiaan. Deontologi. Deontologi adalah teori etika yang menekankan kewajiban moral yang objektif dan prinsip-prinsip moral yang tetap, terlepas dari konsekuensi. Salah satu teori deontologi terkenal adalah etika Kantian oleh Immanuel Kant, yang menekankan pentingnya kewajiban moral dan hukum moral yang universal. Etika virtu. Etika virtu atau etika kebajikan berfokus pada pengembangan karakter moral yang baik. Ini menganggap bahwa tindakan yang baik berasal dari sifat-sifat moral yang baik. Contoh teori etika virtu termasuk etika Aristoteles, di mana kebahagiaan dianggap sebagai hasil dari mengembangkan sifat-sifat kebajikan. Prinsip etika. Autonomi. Prinsip ini menghormati otonomi atau kebebasan individu untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Ini berarti menghormati hak individu untuk mengendalikan hidup mereka sendiri dan mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Non-malfeasance atau tidak merugikan. Prinsip ini menuntut bahwa tindakan harus dihindari jika dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya pada individu atau pihak lain. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya tidak merugikan atau merugikan sebanyak mungkin dalam tindakan moral. Beneficence atau memberi manfaat. Prinsip beneficence mengajak individu untuk bertindak secara baik dan memberikan manfaat pada orang lain. Ini berarti bahwa seseorang harus berusaha untuk melakukan tindakan yang menghasilkan manfaat atau meningkatkan kesejahteraan orang lain. Justice atau keadilan. Prinsip keadilan menekankan bahwa individu harus diperlakukan dengan adil dan setara. Ini berarti bahwa keputusan dan tindakan yang diambil harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua orang tanpa diskriminasi. Etika dalam berbagai konteks. Etika bisnis. Etika bisnis melibatkan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi karyawan, pelanggan, pesaing, dan lingkungan. Ini mencakup isu-isu seperti tanggung jawab sosial perusahaan, kejujuran dalam periklanan, dan perlakuan adil terhadap karyawan. Etika medis. Dalam konteks perawatan kesehatan, etika medis adalah kunci. Ini mencakup hak pasien, keputusan hidup dan mati, privasi medis, dan konflik moral yang mungkin timbul dalam pengobatan pasien. Contoh etika medis termasuk dilema eutanasia dan aborsi. Etika lingkungan. Etika lingkungan melibatkan pertimbangan moral terkait dengan cara kita berinteraksi dengan alam. Ini mencakup isu-isu seperti perlindungan spesies yang terancam punah,
perubahan iklim, dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Etika dalam politik. Etika politik mencakup tindakan dan kebijakan pemerintahan. Ini mencakup isu-isu seperti korupsi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip etika seperti transparansi dan akuntabilitas penting dalam politik. Etika profesi. Profesi tertentu memiliki kode etik yang mengatur perilaku para anggotanya. Misalnya, dokter harus mengikuti kode etik medis, pengacara harus mengikuti kode etik hukum, dan insinyur harus mengikuti kode etik teknik. Etika pendidikan. Etika dalam pendidikan mencakup bagaimana siswa, guru, dan institusi pendidikan berperilaku dengan baik dan jujur. Ini juga mencakup pertimbangan etika dalam penilaian dan penentuan kebijakan pendidikan. Kesimpulannya adalah, etika merupakan studi tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam tindakan dan perilaku manusia, dan telah menjadi perhatian sentral dalam pemikiran manusia sepanjang sejarah. Dalam pengertian dasarnya, etika berkaitan dengan norma-norma moral dan nilai-nilai yang membimbing tindakan kita dalam berbagai konteks termasuk dalam profesi. Sejarah etika mencerminkan evolusi pemikiran manusia tentang moralitas dan perilaku yang benar sepanjang sejarah manusia. Setiap zaman memiliki pemikiran etika yang berbeda dengan pemikiran terkenal dari filsuf-filsuf seperti Aristoteles, Immanuel Kant, dan John Stuart Mill yang membentuk kerangka ketika kerja etika yang beragam. Cabang-cabang etika, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip etika memberikan kerangka kerja yang berguna dalam memahami dan mengevaluasi tindakan-tindakan moral kita dalam berbagai situasi. Etika juga berperan penting dalam berbagai konteks termasuk dalam bisnis, kedokteran, lingkungan, teknologi, dan profesi lainnya. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.